What the fuck do you know about MMA? What the fuck do you know about MMA? Maksud gua bukan menghina Rudy Gunawan, enggak, tapi waktu gua ada di dunia MMA, gua nggak tahu dia siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Rifki. Kali ini gue udah bareng sama siapa ini dia? Theodorus yang dengan sebutan Singa Karol Putih. Ternyata apa kabar bang? Sehat bang? Sehat. Tetap jaga jarak, sama yang lain. Jaga jarak. Terus nggak keluar, nggak berkerumun. Kalaupun saya posting selama ini tentang latihannya pun dengan orang-orang yang kita udah tahu dia di rumah terus selama ini. Oh gitu. Iya. Berarti selama biarpun PSBB kemarin COVID masih naik-naik, tetap latihan ada bang? Iya, tetap latihan karena memang kan konsep Alliance MMA ini kan bukan arahnya belum ke gym komersil. Oke. Karena space juga kan kecil, space kita kecil. Jadi kita masih ke pembinaan atlet. Memang kita punya member, cuman fokus kita adalah pembinaan atlet. Gimana? Apa itu pembinaan atlet beda sama yang lain? Kita atlet itu tinggal di sini. Kemarin pas ada berita-berita tentang COVID, kita larang mereka untuk keluar. Sama sekali. Biarpun Latihan di outdoor gitu nggak ada? Latihan di outdoor itu kita tahu kita latihan di mana. Oke. Nah, terus kita punya protokoler. Oke. Kalau kita outdoor, misalnya kita naik mobil, kayak kita kan ada video kita latihan di jembatan. Iya, jalan tol. Nah, ini mobil kita semprot disinfektan dulu, kita nyalain AC full. Selama 15 menit kita biarin dulu sama AC kering, kita masuk, kita turun, kita latihan, pas sampai rumah kita semprot disinfektan lagi badan kita, terus langsung mandi. Oh sama tadi begitu ya. Emang sih tadi begitu gue nyampe di sini gue juga disemprot dulu sama Budi. Iya. Disemprot dulu. Iya. Halo ini dia nih. Ini anaknya Bang Dio. Baru bangun ya? Iya, ini baru bangun. Halo Om, bilang. High five sama Om. Oke. Main apa? Ya, nanti dulu. Hai Chan. Baru bangun. Gitu. Kita protokolernya masih sama yang lain. Terus kalau kita latihan di luar, kita megang aspal apa, kita nggak ada megang muka sama sekali. Terus kita selalu bawa disinfektan kemana-mana. Selalu. Jadi atlet-atlet yang pernah tinggal di sini siapa aja? Di sini kita pertama kali kita buka itu ada Ardi Lumihi. Di zaman Ardi Lumihi itu kita latihan juga ada Cepholik. Iya, yang champion sekarang Aib Saifuddin. Sini juga pernah ya? Iya. Terus yang sekarang jadi fighter pro si Panji Adi Mas. Panji juga pernah latihan di sini. Nah, terus Aditya Ginting. Terus sekarang mau debutan salah satu fighter juga mau debutan di One Pride, Rico Chen. Iya. Itu semua Rico kali ya, berarti Rico yang ngerasain di karantina? Iya, Rico yang pertama kali di karantina. Baru datang dari Malaysia, pulang ke sini langsung di karantina. Malaysia? Orang Indonesia apa orang Malaysia? Dia orang Indonesia, cuman kemarin tahun 2016 waktu saya lawan Angga, dia satu fight card sama saya. Dia lawan orang namanya Ramzi. Oke. Terus setelah fight di Indonesian Badass itu, dia dapat sponsorship sama Warrior ya, Reebok Warrior apa gitu program di Malaysia. Dia pindah ke Malaysia. Oh, berarti bukan sembarangan gitu. Bukan. Waktu dia dulu fight di welterweight. Sekarang dia fight di lightweight karena udah mengalami program diet segala macam. Dia ternyata nyaman di lightweight. Dia merasa kuat banget di lightweight. Dan waktu dulu dia fight di IBC, dia 15 detik menang KO. Iya. Dia pindah ke lightweight bukan karena dulu kan? Bukan. Nggak, cuma gini. Memang ini pembahasan menarik nih. Nah, gini. Sebenarnya kita nih kalau di dunia fight ya, kita pengen jadi orang yang mempunyai frame terbesar di kelas kita. Betul. Ya. Dan itu konsep itu nggak ada di Indonesia menurut saya. Nggak ada. Belum ada. Karena apa? Saya masih melihat orang-orang fight di lightweight tinggi 165. Itu kurang. Tinggi 168. Tinggi 170 pas-pasan. Nah, itu membuat kita terus mereka nggak ada yang menjaga diet dengan benar. Itu ngebikin kita merasa kuat ya dengan makan nasi goreng. Itu enak. Makan 4 porsi, 5 porsi terus masih gue 77. Kita merasa kuat ya. Tapi kalau kita udah pernah keluar negeri lihat internasional,
mereka fight di 77. Kayak saya di Bali MMA. Ya, kemarin latihan. Itu banyak orang di fight di welterweight, tingginya 188, Paling kecil. paling kecil. Bahkan ada teman sparring saya, namanya John Bruin, dia top contender sekarang di Brave. Oke. Di Brave, top contender. Tinggi dia 185, fight di 70. 185 70. Iya. Berarti di Indonesia untuk lightweight 168 itu kependekan. Kecil banget, Kecil banget. kecil banget. Menurut Abang di one plate yang paling tinggi Angga berarti di lightweight. Angga sekarang. Angga sekarang. Itu segitu pas. Angga pun pernah fight di welterweight. Iya sih, dia turun naik ya. Iya. Itu pas segitu, Angga. Itu pas. Menurut saya pas-pasan malah. Pas-pasan. Iya. Angga tuh ya satu-satunya. Iya. Ya, itu Angga menurut Bang Theo salah satu tinggi yang pas untuk di kelas lightweight. Itu Bang. Jadi gini, beda sih. Memang beda ya. Mungkin memang ada beberapa fighter luar negeri yang fight di lightweight tinggi ya, middleweight, welterweight kelas saya. Kayak si Tyron Woodley. Oke. Dia tinggi 178, 179. Cuman ada cumannya nih. Cumannya apa nih? Ya. Mereka sehari-hari 85 sampai 90 kilo itu muscle. Oke. Bukan buncit. Ya, beda ya. Muscle. Jadi Muscle. mereka ada di 85 kilo, 90 kilo itu ada di 18% sampai 20% body fat. 20% dong body fat. Iya. Kalau di Indonesia Terbalik. terbalik. Body fatnya bisa sampai 40%. Beda powernya. Jadi power yang dihasilkan di generate sama fat, sama kita punya muscle mass yang banyak banget, itu membuat kita gampang buat cut weight. Itu Abang ngomong kayak gini emang sudah berpengalaman ngelihat semuanya di Iya, Indonesia kebetulan kan memang saya udah pernah berlatih sama banyak orang di internasional. Oke. Yang fight di liga internasional. Memang kan saya juga konsisten ada di dunia fight, konsisten ya. Ada di dunia fight itu kan ada 12 tahun sebelum One Pride. Ya. Saya udah melihat berbagai macam orang dari mana-mana datang. Memang beda loh. Terus saya pernah latihan bareng sama Benson Henderson. Benson Henderson dulu dia waktu saya latihan sama dia tuh dia ada di juara dunianya UFC. Iya. Lightweight. Dia tingginya seangga Benson Henderson. Oke. Tapi berat dia sehari-hari 85 kilo dan itu very muscular. Semuanya. Very muscular. Saya waktu itu sehari-hari 80 kilo ya. Saya pikir dia beratnya 95. Saya ngobrol, "What's your weight?" Kata dia, "Every day I'm 84." Dan itu rib. It's not 84 with a lot of belly. Bukan belly gede gitu loh. Enggak. Ini rib. Rib banget. Jadi dia nge-cut glikogen yang ada di kandungan otot, itu dia potong cairan-cairan yang ada di otot, itu yang dia potong. Ngeri juga ya. Iya, emang cut weight itu lebih gampang kalau kita berotot daripada kita berlemak. Berarti bisa dibilang beberapa kesalahan kecil petarung Indonesia masih Tidak memperhatikan nutrisi. itu. Iya, Kebanyakan kebanyakan. sampai sekarang Bang. Sampai sekarang. Di semua olahraga tuh Enggak, di MMA ini sih. di MMA ini. Tapi kayaknya semua olahraga combat pengetahuan nutrisinya belum sekompleks itu. Belum kompleks itu. Iya, karena industrinya kan belum terlalu maju ya. Nah, Kalau di luar negeri kan industrinya sangat maju. Jadi mereka sangat memikirkan performa. tuh. Karena price money-nya is very big. Iya. Jadi mereka mengejar sesuatu yang besar banget. Kalau di sini masih yang santai lah. Oh, berarti bisa dikatakan MMA di Indonesia belum bisa jadi penghidupan. Untuk pure dari fight belum bisa sih. Belum bisa. Tapi sekarang udah mulai naik ya semenjak ada One Pride. Itu naik banget ya. Karena ada exposure TV ya. Oh gitu. Jadi banyak brand-brand yang bantu kita sekarang dibanding zaman dulu gua fight. Itu sedih banget sih. Sedihnya Bang. Sedih sih. Seru nih. Dibayar Sedih berapa sih. Bang pertama kali tanding dulu? Gue juara nasional tinju tahun 2014. 2014. Itu profesional ya. Gue tanding di TVRI. Oke. Itu 10 ronde, gue habis 10 ronde fight pukul-pukulan, kita bener-bener pukul-pukulan. Lawan gue gitu dia 3 kali juara PABA. PABA adalah Pan Asian Boxing Association. Namanya Alvin Marbun. Dia jago banget sih. Masih ada. Masih ada. Sekarang dia jadi salah satu
juri dan wasit di pertinjuan di Pertina. Oke. Nah, itu gue dibayar 1,5 juta. 10 ronde 10 ronde pukul-pukulan 1,5 juta. 2014 tuh, Bang. 2014. Bukannya udah Belum besar? jauh. Udah besar kayaknya kan? Enggak. Itu pas zamannya Christian masih main enggak? Masih. Cuman nasional, Christian kan internasional. Nasional nggak diperhatiin. Nasional sih lumayan serem. Debut gue di tinju 2012 4 ronde. Gue dibayar 750.000. 750.000. Iya. Pukul-pukulan juga. Pukul-pukulan. Tunggu, Bang. Gue waktu itu pernah main ke KNPI. Gue lupa tahun berapa. Pernah ada tinju di KNPI. Abang pernah main nggak? Di lapangannya. Lapangan parkir. Itu pertama kali gue kalah. Iya, itu gue lihat. Ini kayaknya, gue inget kayaknya lu main di situ. Iya, lawan Marco Tuhumuri gue kalah KO di ronde kedua. Iya, gue diundang sama Sikap Pasaribu waktu itu. Oh, dia promotornya. Itu gua dibayar 500.000. 500.000. Iya. Tahun 2012 ya? Itu 2012. Kalau nggak salah di acara ulang tahun KNPI kan? Ulang tahunnya, benar. Tepat sekali. Makanya gue konsen pernah lihat abang ini di mana. Iya, itu gua fight di 74,5 kilo. Itu pertama kali abang main di tinju. Dua kali. Itu yang kedua. Iya. Setelah itu merintis tinju. Iya. Kebetulan gue di profesional tinju cuman dikit karena kelas-kelas 70 itu dikit kan. Oke. Di tinju. Kalau di tinju tuh mereka benar-benar memperhatikan postur banget. Biasanya di kelas-kelas 70 ke atas itu tinggi-tinggi orangnya. Tinggi. Paling pendek itu 178. Ada di kelas 72. Satu orang. 72 iya. Sisanya setinggi gua 181. Bahkan waktu gua kalah sama Marco Tuhumuri dia 188 tingginya. Lama-lama. Iya. Main di 72 gila sih dulu sih. Itu makanya gue kayaknya nggak asing dengan muka abang gitu kan. Iya, gua fight di KMPI. Masih kurus gitu kan. Gua kurus banget ya. Kayak tiang gitu, kayak lidi gua. 72 soalnya gua kan fight di waktu itu gua nggak cut-weight, gua di 74. 74. Iya. Itu abang dari situ 2014 masih main tinju, memutuskan untuk masuk belajar MMA bela diri itu tahun? Kalau MMA sebenarnya gini, background gua nih kan nggak pernah disetujui sama orang tua buat. Ya. Kan itu problem semua orang lah. Problem semua fighter lah. Kan kita semua tahu semua fighter MMA itu pengen jadi fighter MMA tapi nggak dikasih fight sama orang tua. Iya. Itu problem semua orang. Nah, tapi gue dari 2008 2007 gue udah berlatih jiu-jitsu. 2007. Jiu-jitsu Jepang. Enggak, Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu 2008 2007 itu gue udah latihan Brazilian Jiu-Jitsu. 2009 gue fight MMA di Sinergi MMA Showdown. Di waktu itu kita di Tetra Pak Building. Itu udah berkembang MMA belum? Wah, itu nggak dibayar. Nggak dibayar sama sekali, Bang. Nggak dibayar. Cuman berpartisipasi. Janjian lu mau fightnya? Oke kan, karena dulu kan saya ada di Sinergi Jiu-Jitsu. Saya bareng sama Sinergi Jiu-Jitsu dulu. Katanya siapa, Bang? Yang sekarang masih ada? Steffer senior saya di Jiu-Jitsu. Di Jiu-Jitsu. Senior. Biarpun dari segi umur beda jauh. Boleh ya, walaupun umur tuan saya sih. Saya lama bandelnya. Tapi Steffer duluan. Terus 2010 saya masuk gulat. Saya latihan sama PGSI Gulat di Bandung. Oke. Terus saya fight 2011. Fight 2011 MMA lagi. Di waktu itu di Dharma Wangsa ada Rebel Gym. Rebel Gym buka di Dharma Wangsa Square. Kita ada, soalnya dulu MMA fight beda sama sekarang ya. Sekarang exposure TV. Sebelum fight ada iklannya, ada syutingnya apa. Oh, dulu mah enggak. Dulu gini dihubungin. Ada fight nih bulan depan, mau fight nggak? Itu doang. Berat lu berapa? Tahan di situ. Fight gua pertama 2009, gua fight janjian di 88. Lawan gua 108. Itu gimana maksudnya? Pas timbang 108 ya udahlah, kayak kita kayak udah ya udahlah, main tetap fight. Nggak ngaruh. Gua menang TKO nggak dibayar. Sejati kan? Sejati. Dari zaman dulu memang gue menantikan ada saat-saat kayak One Pride ini loh. Gue nggak, I'm not bribing about One Pride gitu ya. Gue bukan menaik-naikkan, mengelus-elus pantat One Pride, enggak. Cuman memang dari zaman dulu kita fight itu kalau dibayar syukur, nggak dibayar udah happy banget. Yang penting kita fight. Bisa menyalurkan apa yang kita latih. Iya, memang real passion, iya. Cuman waktu 2015 gue bikin event, gue memang bayaran di event gue lumayan paling mahal dari semua.
Saat Iya, itu. saat itu. Saat itu. Setahun sebelum ada One Pride berarti. Enggak, 3 tahun. 2015 kan? 2015 gue bikin. Enggak, maksudnya One Pride tuh 2016. 16 ya? Iya. Oh, One Pride 2016 setelah gue IBC ya, gue inget bener. Berarti setahun sebelumnya gue bikin namanya XCC. Yang gue bikin kemarin di bawah Kobe juga, jadi amatir. Jadi amatir, kemarin. Jadi amatir, iya. Oh. Karena kan buat apa lagi gue bikin profesional. Sekarang gini, lu udah punya liga yang solid kayak One Pride. Buat apa lagi gue bikin sesuatu yang beda, sama. Berarti kan tugas gue sekarang adalah menciptakan generasi di bawahnya profesional yang adalah amatir. Jadi kemarin gue kepikiran amatir. Dari MMA apa tinju ada gaya yang lain? Kemarin cuma MMA karena emang sejujurnya gue dulu gini. Kita di Shinergi Jiu-Jitsu ya. Shinergi Jiu-Jitsu kan BJJ ya. Iya. Kita dikenal cuma bisa grappling. Iya. Nah, gue generasi pada saat gue latihan, enggak, Shinergi Jiu-Jitsu juga bisa boxing. Oh. Kan itu kenapa gue boxing. Gitu. Itu kenapa gue boxing. Jadi pengen membuktikan gitu. Iya. Nggak cuma cari bawah doang, peluk-pelukan doang gitu kan. Iya. Tapi gue bisa pukul-pukulan. Bisa pukul-pukulan. Itu dia. Ataupun at least kalau gue dipukul ya gue bisa tahan, gue bisa balik. At Kayak least kemarin gitu. terakhir. Gue ngeladenin hater-hater tuh karena gini. Ini disensor nggak? Enggak. What the fuck do you know about MMA? What the fuck do you know about MMA? Maksud gue bukan menghina Rudy Gunawan, enggak, tapi waktu gua ada di dunia MMA, gua nggak tahu dia siapa. Tunggu, yang belum tahu, kita tadi ngomongin soal netizen. Kenapa Bang Theo selalu nanggepin netizen? Ini jawabannya kan? Iya. Yang tadi what the itu Iya, what the fuck do you know about MMA? Iya kan? Terus memang prediksi gua pada saat Rudy lawan Angga itu gue milih Angga. Kenapa? Pada saat gue memulai dunia MMA, Angga ini yang terkenal. Angga memang terkenal.